Baik, makasih Mas Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Dr. Said Didu. Ini beliau senior kita yang sangat concern tentang isu good governance, khususnya di sektor BUMN ya. Dan lama saya nggak jumpa dengan beliau. Yang juga sama-sama kita banggakan dan mudah-mudahan terus sehat. Eh, Dr. Fuad Bawazir, kita biasa manggil beliau Ami Fuad. Sehat ya, Ami. Juga nanti akan bergabung Dr. Jumur Hidayat yang masih ada rapat, insya Allah jam 4 akan bergabung. Kemudian teman-teman media yang secara setia terus mengikuti Gelora Talks. Dan pada sore hari ini kami berterima kasih kepada narasumber dan rekan-rekan media berkenan untuk berpartisipasi di acara yang sudah kesekian kali. Dan pada sore hari ini kita mengangkat satu isu yang masih hangat, walaupun kalau kita lihat dari alur peristiwanya ini sudah mulai memasuki apa namanya anti klimaksnya ya. Dan ketika isu ini masih peaknya, masih jadi pro kontranya, salah satu kejutannya adalah ketika ada statement dari Dr. Said Didu tentang kemana sesungguhnya dana apa namanya JHT ini dikelola oleh BPJS. Nah, saudara sekalian, meskipun isu tentang Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sudah mulai memasuki anti klimaks ya, ketika Pak Presiden Jokowi sudah memanggil Menaker dan juga Menko Perekonomian untuk segera merevisi Permenaker ini. Tetapi isu ini tentu saja tidak bisa lepas begitu saja, walaupun nanti akan ada revisi, ketika kita mencoba meletakkannya dalam konteks yang lebih besar ya. Situasi sosial, situasi ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas, yang tentu saja tekanannya, himpitannya ini dari waktu ke waktu terus bertambah ya, dan apa namanya semakin merisaukan. Jadi kalau pekan lalu kita mengangkat isu minyak goreng dan di media sosial kita lihat juga reaksi dan sentimen negatif ibu-ibu warga masyarakat kecil ini begitu luas ya, maka isu JHT ini juga menjadi semacam tambahan dari pemanasan situasi psikososial masyarakat. Karena misalnya begini, kalau di kalangan pekerja atau buruh ya, ini kan bukan hanya persoalan hak ya, yang apa namanya, walaupun sebagiannya adalah disubsidi oleh pihak pengusaha atau perusahaan, tetapi ini persoalannya adalah ada semacam ketidakpastian, kekhawatiran tentang keberlangsungan pekerjaan mereka. Apalagi kalau kita mengikuti, saya kira nanti Ami Fuad bisa mengeksplor ini ya, bagaimana tren ekonomi yang rasanya akan semakin tidak baik ya dalam beberapa tahun ke depan. Ini tentu saja semakin meningkatkan kecemasan warga masyarakat, khususnya pekerja, ketika isu JHT ini kemudian memunculkan pro kontra terkait dengan pasal 2 yang membatasi bahwa pencairannya hanya bisa dilakukan di usia 56 tahun. Nah, reaksi keras saya kira bisa kita pahami ketika banyak pekerja sekarang dalam ketidakpastian apakah mereka masih akan tetap bekerja dalam waktu yang lama begitu ya, karena kemungkinan terjadi apa namanya penghentian kerja atau PHK ini juga masih sangat terbuka, dan ini yang menurut saya menjadi semacam penjelasan ya kenapa reaksinya menjadi begitu kuat dan begitu luas ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin kita memanfaatkan waktu dan forum ini dengan narasumber yang saya kira sangat kompeten, sangat ahli dalam bidangnya, untuk coba meletakkan case ini dalam perspektif yang lebih luas. Ya, tren ekonomi yang akan semakin berat, ya, dan juga tren psikososial masyarakat yang semakin dalam, semakin luas tekanannya. Ya, dan saya kira
Ini hanya bagian dari isu-isu kecil yang sekarang ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada Dr. Said Didu, Dr. Fatba Wazir, nanti Dr. Jumur Hidayat yang telah berkenan untuk bergabung di sini. Dan salam dari Pak Anies Mata, Pak Ketua Umum Partai Gelora, dan Pak Fahri Hamzah, beliau kebetulan sedang mengurus ibu di kampung yang sedang sakit, jadi beliau berhalangan untuk join di sini. Demikian Mas Wira, selamat menikmati acara ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan pencerahan dari para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi terima kasih kepada narasumber yang sore hari ini sudah berkenan untuk berbagi pengetahuan dan juga informasi serta memberikan warning bagi kita semua. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu di awal bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun kritis bagi kita secara fiskal ya. Dan kita tidak tahu apakah tren pelemahan ekonomi global ini nanti akan memperburuk situasi itu. Sehingga saya kira ketika kita masih ada di awal tahun 2022, kita punya waktu untuk memitigasi situasi ini dan secara berani mengambil kebijakan-kebijakan korektif atas semua kebijakan dan program-program yang sudah berjalan selama ini. Saya kira di sisi yang lain keresahan sosial yang semakin menjalar ini juga perlu dibaca betul oleh pemerintah, oleh semua pihak, termasuk media tentunya, karena penyambung hati, pikiran, dan suara masyarakat adalah media. Jadi ketika ini betul-betul bisa diangkat, bisa disuarakan, saya kira ini juga akan membantu semua pihak, termasuk pemerintah, untuk lebih berani mengambil kebijakan-kebijakan korektif. Sehingga teman-teman media yang hadir pada hari ini, dan Mas Andri tadi sudah mewakili teman-teman media bertanya tentang bagaimana bisa berani mengungkapkan fakta, ini agak lucu. Jadi memang kalau wartawannya sudah bertanya begitu Pak Said Didu ya. Tapi mudah-mudahan ini semacam koreksi dari atau kritik dari Mas Andri untuk komunitas media tentunya secara nasional. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sekalian dan para narasumber, Pak Said Didu, Pak Fatba Wazir, Pak Jumhur. Sukses selalu dan sehat selalu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.